Hari ini kita akan kembali masuk ke dalam topik value atau nilai-nilai kerajaan Allah. Kita sudah berbicara tentang inklusif, ya, dan nanti ada lagi stewardship, ada lagi compassion, dan hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang bagaimana kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kita akan lihat apa itu nilai kerajaan Allah, apa itu nilai-nilai, dan kita akan belajar dari 3 raja pertama dari Israel, dan kemudian bagaimana kita menghidupi nilai-nilai tersebut. Setiap kita itu memiliki nilai, dan setiap kita itu menilai, dan kita juga dinilai, saudaraku. Apa maksudnya setiap kita memiliki nilai, setiap orang akan dikenali karena nilai yang dia punya. Misalkan saja dia adalah orang yang setia, dia adalah orang yang rajin, ya, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang baik. Setiap kita akan dikenali dari nilai yang kita punya. Dan kita juga menilai orang lain. Kita akan mengenali orang lain dari nilai yang dia punya. Misalkan aja ada yang namanya Pak Sugeng, kita akan tanya Pak Sugeng yang mana? Dan mungkin akan dijawab oleh orang itu, oh Pak Sugeng yang baik hati, Pak Sugeng yang ramah, ya, atau Pak Sugeng yang dapat dipercaya. Nilai-nilai kadang menjadi acuan untuk kita mengenali seseorang, saudaraku. Atau misalkan kalau saudara di pekerjaan, kadang ada lowongan, kadang juga ada requirement untuk nilai yang dicari. Dia rajin, dia loyal, ya, dia bertanggung jawab, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai, dan sekali lagi setiap kita punya nilai itu, setiap kita bisa menilai dan setiap kita juga dinilai oleh orang lain, saudara. Nah, lebih jauh kita lihat definisinya terlebih dahulu. Apa itu nilai? Nilai adalah keyakinan terdalam yang dipegang, dianggap penting, benar, berharga, dan layak untuk diperjuangkan. Dan mempengaruhi cara memandang, cara bersikap, dan cara berperilaku. Itulah value, saudaraku, nilai. Dan dia menjadi panduan di dalam menetapkan prioritas dan pengambilan keputusan. Contohnya aja misalkan nilai kesetiaan. Ketika seseorang memiliki nilai kesetiaan di dalam dirinya, maka dia adalah orang yang bisa diandalkan kapanpun juga, saudaraku. Dia akan memandang bahwa persahabatan atau pernikahan itu adalah kesetiaan. Dia bukan tipikal orang yang kalau tidak ada nasi, maka keluarga berantakan, keluarga bertengkar, dan perceraian terjadi. Ada nasi atau tidak ada nasi, karena dia punya value kesetiaan di dalam dirinya, maka dia akan bertahan dan dia akan tetap bersama-sama apapun yang terjadi, saudaraku. Nah, itulah value, saudaraku. Dia akan mempengaruhi cara memandang, cara bersikap, bahkan keputusan-keputusan yang akan diambil. Oleh sebab itu, kadang orang akan mencari sekali lagi, siapa yang punya value di dalam hidupnya. Dan value inilah yang akan dipakai orang untuk membangun kehidupan, saudaraku. Makanya kalau seseorang tidak punya value di dalam hidupnya, dia sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dia sulit mengambil keputusan dan sikapnya dia bisa menjadi hanya cari keuntungan. Mana yang menguntungkan dia ambil, dia akan pro itu, dia akan bersikap ke sana. Mana yang tidak menguntungkan dia akan tinggalkan. Dia tidak punya dasar untuk mengambil sebuah keputusan, dia tidak punya dasar untuk menentukan sikapnya. Semuanya itu didrive oleh value, saudaraku. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus bilang bahwa kita hanya boleh memilih salah satu, Tuhan atau Mamon, sebetulnya
Ini bukanlah pilihan yang sulit, saudaraku. Karena nilai yang Anda pegang mempengaruhi keputusan yang Anda ambil. Ketika kita bisa memandang bahwa Tuhan itu segala-galanya, Tuhan itu jauh lebih berharga dari semuanya, maka pengambilan keputusan itu gampang, saudaraku. Tetapi ketika kita memandang bahwa uang adalah segala-galanya, makanya untuk memilih Tuhan itu perlu nangis dulu, saudaraku. Perlu dipaksa ya kan, dengan berbagai macam kejadian, baru akhirnya kita bisa, iya Tuhan, kamu jauh lebih berharga daripada emas dan perak dan seterusnya. Kenapa? Karena sebenarnya pilihan itu ada pada value yang kita pegang. Kita lihat lagi, salah satu contoh kita belajar dari Saul. Nanti saudara pelajari ya di 1 Samuel 15 itu bisa menjadi topik diskusi di komunitas. Itu menarik banget. Bagaimana akhirnya Tuhan menolak Saul. Nilai-nilai yang dipegang itu membentuk kenapa dibalik semua tindakan yang kita lakukan. Suatu kali Saul diberi perintah oleh Tuhan untuk membinasakan Amalek. Tetapi di luar dugaan, nanti saudara bisa baca kalau nggak salah itu di ayat 9. Saul membiarkan Raja Agag, rajanya Amalek, dibiarkan. Dan dia memilih aset-aset yang berharga dari Amalek untuk diambil, saudaraku. Padahal Tuhan sudah bilang, tumpas semuanya. Habisin semuanya. Tetapi ternyata Saul memilih apa yang menurutnya berharga, saudaraku. Kenapa dia lakukan itu? Simple, saudaraku. Karena tidak ada value, nilai, ketaatan di dalam dirinya Saul. Ketika dia tidak memiliki ketaatan di dalam dirinya, maka dia akan mengambil keputusan apa yang menurutnya itu berharga. Oh, kalau menurutku ini yang menguntungkan, ini yang berharga, dia akan ambil itu, saudaraku. Dia tidak peduli lagi dengan yang namanya value, yang namanya nilai. Sekali lagi, nilailah yang membuat kita akan memperjuangkan sesuatu. Itu nilai, saudaraku. Kalau kita nggak punya nilai, kita merasa kita tidak punya sesuatu alasan yang kuat untuk memperjuangkan sesuatu. Contohnya tadi misalkan aja kayak kesetiaan misalkan. Keluarga bisa nggak kesulitan keuangan? Bisa. Keluarga kesulitan keuangan. Tetapi kalau seseorang punya value kesetiaan, dia akan jaga keluarganya, dia akan perjuangkan keluarganya sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu value dalam dirinya dia. Tetapi kalau dia tidak punya value itu di dalam dirinya, dia bisa meng-create banyak sekali alasan untuk berpisah, saudaraku. Oh, kita sudah nggak cocok lagi. Oh, tidak ada cinta di antara kita. Ya. Oh, kamu sudah nggak punya duit, ya kan? Bye-bye. Kenapa? Karena memang tidak ada value itu di dalam dirinya, nggak ada. Untuk menjadi setia, dia harus dipaksa. Dan kalau value itu tidak ada di dalam dirinya, dia akan sangat sulit untuk mempertahankan. Kenapa saya harus setia? Dia hanya akan pro kepada apa yang menguntungkan dia. Nah, demikian juga dengan Saul. Kenapa mudah sekali untuk Saul tidak mengikuti perintah Tuhan? Karena dia beda dengan Daud. Daud sejak kecil, dia sudah punya value untuk taat kepada orang tuanya. Oh, Daud menggembalakan kambing domba, dia taat kepada orang tuanya. Ketika Samuel mengumpulkan anak-anak Isai, bapaknya Daud, Daud tidak dipanggil, dia taat. Dia akan datang ketika dia dipanggil, baru dia datang. Daud disuruh oleh bapaknya, kasih ransum nih untuk kakak-kakakmu di medan peperangan. Dia berangkat, dia melakukan itu. Ada value ketaatan, obedience di dalam Daud. Makanya sampai Tuhan bilang begini, aku sudah mendapati orang yang menyenangkan hatiku. Yaitu Daud bin Isai yang melakukan segala kehendakku. Daud sudah terbiasa untuk patuh terhadap apa yang
diperintahkan kepada dia. Beda dengan Saul. Saul tidak punya itu. Saul tidak punya itu sehingga dia akan mengambil keuntungan apa yang menurut dia berharga. Dia akan ambil itu. Dan ketika dia harus bertanggung jawab, dia lemparkan itu kepada orang lain. Dia lemparkan, loh itu yang memilih adalah rakyat. Itu yang memilih orang-orang, aku takut kepada mereka. Ya saudara bisa baca itu di 1 Samuel 15. Saul sibuk melemparkan kepada yang lain. Kenapa? Karena Saul juga tidak punya value tanggung jawab dalam dirinya. Kalau kita punya value tanggung jawab dalam diri kita akan punya satu standar bekerja sampai selesai. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab. Aku adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau bosku marah, aku akan datang, aku akan menghadapi. Kenapa? Aku orang yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, bos marah, kita hadapin atau lari? Kalau kita nggak bertanggung jawab, lari. Kita akan lari. Bahkan mungkin kita akan mencari alasan, bukan saya yang salah, dia yang salah. Dia yang salah, dia yang salah. Tapi kalau orang bertanggung jawab, dia punya value itu di dalam dirinya, dia akan hadapi semuanya. Dia akan hadapi, dia akan bertanggungjawabkan semuanya. Nah itulah value saudaraku. Makanya nilai-nilai yang dipegang itu membentuk kenapa dibalik semua tindakan kita. Dan value itu membentuk identitas atau karakter. Nilai yang dihidupi itu membentuk identitas atau karakter. Kalau kita adalah orang yang rajin, maka sudah pasti kita akan dikenal sebagai orang yang rajin. Kalau kita adalah orang yang penuh kasih sayang, lembut hati, kita akan dikenal sebagai orang yang penuh kasih sayang. Value yang dihidupi itu membentuk identitas. Makanya kita bisa lihat di sini ya, kitab Ayub 1, Ayub ditampilkan dengan diidentifikasi dia sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Bagaimana Ayub diidentifikasi? Ayub diidentifikasi dengan value yang dia hidupi. Kejadian 42 ini adalah kisah bagaimana 11 saudaranya Yusuf itu pergi ke Mesir dan kemudian diprank sama si Yusuf. Kamu pasti mata-mata. Tetapi yang menarik adalah jawaban dari ke-11 saudaranya. Dia bilang, kami ini sekalian anak dari satu ayah, yaitu Yakub. Dan apa ciri khasnya? Kami ini orang jujur. Sekali lagi value yang dihidupi itu akan membentuk identitas, saudaraku. Itu akan membentuk karakter. Makanya dalam satu keluarga kadang kita akan dikenali siapa bapakmu, siapa kakekmu. Dan kalau bapaknya dan kakeknya dikenal sebagai orang jujur, maka keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang jujur. Kalau dikenal sebagai keluarga yang jujur, namanya jujur, saudaraku. Hanya kalau untung atau bahkan berani ngadepi kerugian. Kira-kira bagaimana? Oh, dia jujur. Berani nggak ngadepi kerugian? Berani. Kenapa? Karena yang dikedepankan, dia memperjuangkan, aku jujur. Kalau sampai terpaksa aku rugi. Yang penting aku jujur. Keluarga yang jujur akan dikenal kejujurannya. Dan kadang itu akan dibuktikan ketika dia mengalami yang namanya kerugian, saudaraku. Makanya kalau kita punya value itu yang akan membuat kita berani melakukan sesuatu meskipun rugi. Kita nggak cari keuntungan. Salah satu contohnya, mungkin saudara dengar ya, yang seringkali kita ceritakan. Kita SMCC itu bukan gereja yang punya banyak duit. Sebaliknya, saudaraku. Tetapi karena value kita adalah networking, kita support tubuh Kristus, itu yang menjadi value kita, maka setiap gereja-gereja yang berelasi dengan kita,
butuh support apapun, kita berikan secara gratis, saudaraku. Apakah berarti SMCC kaya punya banyak duit? Enggak. Ya, saudara tahu kan salah satunya apa ini namanya? Sequence. Ya. Kira-kira satu lagu Sequence bisa berapa harganya? Ya oke, 500.000. Ya kan, anggaplah 500.000. Kalau ada gereja yang minta, kita kasih, kita bukan jualan, saudaraku. Kita nggak pernah jualan, satu sequence 500.000, ya kan? Enggak, kita nggak jualan. Ada yang gereja yang minta? Oh banyak, ya kan? Banyak, dibagi-bagi. Ada nggak sequence yang kita beli? Ada, saudaraku. SMCC keluar uang untuk membeli itu, tetapi kalau ada gereja minta, kita kasih, kita kasih, kita kasih. Kenapa? Karena buat kita itu value. Mendukung gereja Tuhan itu value, saudaraku. Karena kita punya value networking. Nah itulah value. Meskipun rugi, kita lakukan nggak? Lakukan, saudaraku. Kita punya misi ke Bali. Naik mobil, satu mobil keruntelan, saudaraku. 6 orang isinya. Capek nggak? Capek. Apa yang kita dapat? Nggak ada, saudaraku. Kalau kita bicara dari sisi keuntungan yang kita dapatkan secara materi, nggak ada, saudaraku. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Paling hanya oleh-oleh itu aja, saudaraku. Nggak lebih daripada itu. Tapi kenapa kita lakukan? Sekali lagi karena value kita itu networking. Kita punya value untuk misi, saudaraku. Nah value itu akan membuat kita memperjuangkan sesuatu dan kita akan diidentifikasi. Oh ini adalah gereja seperti ini. Oh ini adalah keluarga seperti ini. Oh ini adalah komunitas seperti ini. Value itu mengidentifikasi, saudaraku. Nah oleh sebab itu kalau misalkan dulu saya suka bohong misalkan, maka saya akan dikenal sebagai pembohong. Kenapa? Karena tidak ada value kejujuran dalam diri saya. Jadi kalau saya sampai dikenal sebagai pembohong, saya nggak boleh sensi, saudaraku. Kenapa saya nggak boleh sensi? Kenapa saya nggak boleh sakit hati? Karena memang itu yang saya lakukan. Tidak ada value kejujuran dalam diri saya. Kalau saya ingin menjadi jujur, masih 1-2 kali saya berusaha jujur, saya akan dianggap orang jujur atau masih pembohong? Apa? Pembohong. Karena saya sudah diidentifikasi sebagai pembohong. Jadi jangan sakit hati, saudaraku. Jangan merasa engkau masih berubah 1-2 kali berubah, engkau sudah minta diakuin orang. Nggak bisa. Karena sudah teridentifikasi, Angga pembohong. Jadi kalau saya ingin berubah, dikenali, diidentifikasi sebagai orang yang jujur, saya butuh konsistensi dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk menghidupi value yang saya punya. Sampai saya akan dikenali Angga jujur. Kenapa? Karena ada konsistensi waktu yang sudah saya lalui untuk saya betul-betul berubah dari pembohong menjadi seorang yang jujur, saudaraku. Jadi jangan sakit hati kalau kita pertama kali hidup tidak punya value, kita diidentifikasi seperti itu, kita masih 1-2 kali berusaha untuk berubah, kita udah kecewa, jangan. Justru kita harus konsisten, terus saudaraku, terus. Sampai kita diidentifikasi, berubah orang ini. Dia sekarang jujur, dia sekarang penuh tanggung jawab, dia sekarang penuh dengan kasih sayang. Demikian juga Musa. Musa dikenali sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Orang yang sangat rendah hati, saudaraku. Ya, dia diidentifikasi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan? Saudara sudah pasti sering dengar ini ya, karena saya sering pakai ayat ini. Saya benar-benar terpukau dengan ayat ini, saudaraku. Bagaimana ada seorang pedagang, dia cari mutiara dan dia jual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Berarti sekarang asetnya dia apa? Berapa mutiara? 1. Asetnya dia berubah menjadi hanya
satu mutiara, saudaraku. Kisah ini menunjukkan bahwa kerajaan Tuhan itu adalah mutiara yang berharga. Dengan kata lain, saudaraku, kita tidak akan bisa hidup di dalam nilai-nilai kerajaan kalau kita tidak menjadikan kerajaan Tuhan itu sebagai satu-satunya yang paling berharga di dalam diri kita. Kenapa saya sebut satu-satunya? Karena dia jual seluruh miliknya. Maka sekarang aset yang dia punya satu-satunya itu hanya mutiara itu. Dia sudah jual seluruh miliknya, saudaraku. Dan kenapa saya bilang hidup di dalam nilai-nilai, hidup di dalam kerajaan Allah itu sama seperti hidup di dalam nilai-nilai. Karena begini, sekali lagi ya, kita diidentifikasi dengan nilai yang kita hidupi. Sebuah bangsa diidentifikasi dari kumpulan rakyatnya yang menghidupi sebuah nilai-nilai. Contoh aja, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang apa? Ramah, rendah hati, gotong royong. Kenapa kita dikenal sebagai negara yang seperti ini? Karena itu nilai-nilai yang dihidupi oleh mayoritas rakyatnya, saudaraku. Bahwa kita adalah orang yang ramah, orang yang baik hati, rendah hati, kita suka gotong royong. Maka bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah. Nah, demikian juga kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa tahu kita hidup di dalam kerajaan Allah kalau kita tidak hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah? Kita harus hidup di dalam nilai-nilai itu. Dan caranya adalah kita harus menjadikan kerajaan Allah sebagai satu-satunya aset yang paling berharga melebihi semuanya, saudaraku. Tidak ada opsi. Tidak ada. Karena di sini dia harus memilih. Dia harus memilih mempertahankan asetnya atau mendapatkan mutiara ini. Dia harus pilih salah satu. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama adalah mencari. Mencari yaitu menemukan apa yang benar, apa yang berharga, dan layak untuk diperjuangkan. Kalau kesetiaan adalah layak untuk diperjuangkan, ambil kesetiaan, saudaraku. Cari itu. Misalkan saja saya sedang dalam persimpangan. Saya bertengkar dengan seseorang. Saya sedang dalam persimpangan. Apa Tuhan yang harus aku lakukan? Bagaimana solusinya, saudaraku? Simple. Cari aja. Cari value yang benar yang harus saya lakukan itu apa? Membalas atau mengampuni? Apa? Ngampuni. Kalau saya sedang dalam persimpangan, sekali lagi, saya sedang benci dengan seseorang, saya bertengkar dengan seseorang, saya harus mencari. Ketika engkau bingung ngambil decision, apa yang harus saya lakukan? Cari, Tuhan, value apa yang benar yang harus saya lakukan? Cari, saudaraku. Sulit, pasti sulit. Karena membalas itu lebih nikmat daripada mengampuni, benar? Mana yang lebih memuaskan hati? Nah, ya, itu yang lebih memuaskan hati kan. Nah makanya sulit, bisa sulit. Tapi cari, Tuhan value apa yang harus aku hidupi Tuhan? Value apa? Coba kita lihat ya. Kita bisa tahu di kitab Keluaran 18, untuk menjadi seorang pemimpin, ternyata kriteria yang paling dicari itu adalah kriteria value yang dipunyai, saudaraku. Di sini dikatakan, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap, skillful, dan yang paling banyak kriterianya tentang apa? Value yang dia punya. Takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, dan benci kepada pengejaran suap. Ini yang harus jadi pemimpinmu. Bersyukurlah kalau bangsa ini mengadopsi ayat ini, saudaraku. Kita akan makmur semua, saudara. Amin. Ya kan?
Karena apa? Karena yang dicari itu lebih kepada value yang dimiliki. Nah, buanglah value, kita akan mendapatkan pemimpin yang tidak kita kenal. Siapa dia? Nggak tahu. Kita nggak akan kenal dia. Yang kita tahu hanyalah dia pinter, titik, cuman itu aja. Tapi siapa dia? Kita nggak tahu. Karena seseorang sekali lagi diidentifikasi dengan value yang dia hidupi. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Makanya sebenarnya ketika kita hidup di dalam value, percayalah saudaraku, Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena ini yang dicari. Contohnya aja deh, misalkan emak-emak, ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan, yang sudah punya anak. Kira-kira siapa yang bakal kamu jadikan calon menantu? Kamu cari value-nya enggak? Orang ini jujur enggak ya? Orang ini setia enggak ya? Orang ini baik enggak ya? Orang ini sopan enggak ya? Orang ini hormat sama orang tua atau enggak ya? Bagi para orang tua, ajarkanlah hormat pada orang tua. Itu sampai menjadi value bagi anakmu. Karena kalau tidak, kapan dia hormat sama orang tua? Dia hormat sama orang tua kalau dipaksa. Ayo kasih salam sama om sama tante. Baru dia kasih salam, om, tante. Tapi kalau tidak disuruh, dia kasih salam enggak? Enggak. Tergantung value yang ada dalam dirinya. Kalau value-nya menghormati orang tua, dia bertemu dengan siapapun, dia akan menyapa, om, tante, dia akan duduk dengan sopan. Bukan nunggu dipaksa, saudaraku. Tapi kalau value itu tidak ada dalam dirinya, wah dia akan pencilaan, dia tidak akan sopan. Nunggu disuruh, baru dia sopan. Oleh sebab itu para orang tua didiklah anakmu dalam value sejak dari dini, saudaraku. Supaya value itu melekat dalam hatinya. Jangan nunggu dipaksa. Karena value itulah itu yang justru nanti akan dicari. Ya, Paulus pun menyuruh Timotius untuk mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Yang punya value dapat dipercaya. Percayalah saudaraku, hidup di dalam nilai-nilai itu akan membangkitkan trust. Kalau kita tidak hidup di dalam nilai-nilai, kepercayaan itu tidak akan datang. Tidak akan. Kepercayaan akan datang ketika engkau bisa dilihat bahwa engkau adalah pribadi yang punya value. Engkau bisa diandalkan, engkau bisa dipercaya bahwa ada kejujuran, ada integritas dalam diri kita. Berikutnya, coba kita simak nasihatnya di kitab Amsal. Kitab Amsal bilang, banyak orang mengaku dirinya itu teman. Oh, kita itu teman, kita itu sobat, kita itu hopeng, ya kan, kita itu kawan. Tetapi yang betul-betul apa? Kok lemes toh? Setia gitu loh ya kan? Ya. Yang betul-betul setia sulit ditemukan. Berarti yang dicari karakteristik apa? Kesetiaan. Miliki value ini, saudaraku. Temukan. Makanya ketika kita dalam persimpangan, temukan, cari. Tuhan, value apa yang harus aku hidupi? Tuhan, value apa yang belum ada dalam diriku, Tuhan? Oh, value kesetiaan yang belum ada dalam diriku. Belajar, hidupi, saudaraku. Cari, temukan. Orang benar yang bersih kelakuannya, yang berintegritas, berbahagialah keturunannya. Jadi kalau ingin membuat keturunanmu bahagia, itu simple. Miliki integritas dalam hidupmu. Kalau A, A. Jangan A, kemudian di belakang jadi A plus, jadi amin. Di belakang lagi jadi B, jadi C. Bagaimana mungkin orang berani mempercayai, saudaraku? Kalau sebentar kita berubah, bahkan kita memprovokasi seseorang. Kita harus punya integritas. Ya, itu yang dicari. Nah, kemudian berikutnya. Belajarlah melihat, menilai, dan menghargai apa yang berharga, saudaraku. Ya, mampu melihat, menilai, menghargai apa yang berharga. Seperti pedagang tadi. Pedagang tadi tidak melihat aset yang dia punya, itu lebih berharga daripada mutiara tersebut. Dia harus bisa memilih mana yang berharga.
mutiara tersebut atau semua aset yang dia punya. Dia harus bisa memilih, saudaraku. Contoh paling sederhana aja. Saya kasih contoh yang paling simple ya. Paling simple. Di dalam keluarga yang paling penting itu ada cinta kasih atau ada duit. Pilih salah satu, saudaraku. Pilih salah satu. Kenapa saya sebut pilih salah satu? Karena ketidakmampuan kita memilih akan jadi problem karena kita nggak mampu menetapkan prioritas dan keputusan, saudaraku. Tapi kalau engkau mampu menetapkan salah satu, engkau bisa bikin prioritas dan engkau bisa ambil decision dengan tepat. Keluarga lebih membutuhkan cinta kasih atau duit? Kok lemes sih? Penuh pergumulan ya. Penuh pergumulan, saudara. Nggak berani menetapkan. Kalau kita nggak berani menetapkan, jangan heran kita juga susah untuk bertindak dengan benar. Nggak heran kadang orang hanya gara-gara nggak ada nasi, dia bertengkar, ngancam cerai, dan lain sebagainya. Karena memang nggak bisa menetapkan, saudaraku. Harus berani menetapkan value mana yang akan kamu pegang. Sehingga keluarga kita tidak akan dipengaruhi ada nasi atau tidak ada nasi. Bukan berarti tidak bertanggung jawab loh, saudaraku. Tanggung jawab harus menjadi value di dalam diri kita. Tuhan, aku kerjakan semuanya sampai selesai. Aku bertanggung jawab. Tapi untuk keluarga, kita harus tahu bahwa ada hal yang paling esensi, saudaraku. Belajarlah melihat, menilai, menghargai apa yang memang berharga, saudaraku. Jangan terbalik. Ketika kita terbalik, kita nggak akan punya value. Nggak punya, saudaraku. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita selalu melihat kepada apa yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Dan kita hanya sibuk memilih mana yang menguntungkan dan meninggalkan apa yang merugikan. Padahal untuk hidup di dalam value, kita harus memperjuangkan meskipun kelihatannya rugi, saudaraku. Tapi kita harus memperjuangkan itu. Karena itulah saya. Nah, itulah value, saudaraku. Saya akan lakukan ini. Kenapa? Karena itulah saya. Nah, oke. Ini ya. Kita lihat, kita belajar dari Salomo. Saya minta waktu lagi ya, dikit ya. Kita belajar dari Salomo. Salomo belajar untuk melihat mana yang berharga. Sebaiknya kita minta hikmat untuk apa, saudaraku? Ada yang mau jawab? Hikmat supaya apa? Supaya menjadi kaya? Kita lihat ya, Salomo. Sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan atau hikmat yang kuperlukan untuk memerintah umatmu dengan apa? Adil. Dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini. Keadilan dan keinginan Salomo untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, itu ngedrive dia untuk dia minta hikmat sama Tuhan. Dan Tuhan senang dengan permintaan Salomo, ayat 10. Tuhan senang dengan permintaan Salomo dan berkata, Tuhan berkata, sebab engkau meminta hikmat untuk memerintah dengan adil. Bukan umur panjang, kekayaan untuk dirimu sendiri ataupun kematian musuh-musuhmu. Seringkali kita minta, Tuhan minta yang mana? Umur panjang, kekayaan, atau hikmat untuk memerintah dengan adil? Halo, yuhu. Kalau kita meminta umur panjang dan kekayaan, saudaraku, kalau kita berkaca dari kasusnya Salomo, kira-kira ayat 10 terjadi enggak? Tuhan senang dengan permintaan Salomo. Ternyata Tuhan disenangkan dengan doanya Salomo
Karena Salomo punya motif, aku harus memerintah dengan adil supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu aku butuh hikmat Tuhan. Aku butuh hikmat supaya aku bisa memerintah dengan adil, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Salomo tidak pernah minta umur panjang dan kekayaan, saudaraku. Jadi jangan ngeklaim kita minta hikmat Salomo tujuannya supaya umur panjang dan kaya raya. No, bukan itu poinnya Salomo. Kalau engkau minta hikmat seperti Salomo, miliki value, kerinduan, aku harus memerintah dengan baik. Makanya aku butuh hikmat-Mu Tuhan. Jangan dimanipulasi, saudaraku. Makanya belajarlah melihat apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar berharga. Kita harus belajar melihat itu, saudaraku. Ini ya, dia memerintah, satu kali dia kena kasus, ya kan? 2 mak-mak rebutan baby, dan singkat cerita dia mengambil decision dan dikatakan, hikmat dari Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Salomo menggunakan hikmatnya untuk melakukan keadilan, saudaraku. Bukan minta hikmat Tuhan supaya decision bisnismu cuan terus. Bukan itu poinnya. Gak ada yang salah dengan cuan terus, gak ada yang salah, saudaraku. Tapi belajarlah dari Salomo untuk memandang mana yang lebih penting, mana yang berharga, saudaraku. Amin. Wih, langsung senyap. Oke, terserah. Yang terakhir, berani melepas dan menukar. Kenapa saya bilang melepas dan menukar? Karena pertukaran terjadi antara semua aset yang dia punya dan satu mutiara itu. Dia tidak bisa pegang dua-duanya, saudaraku. Gak bisa. Kalau engkau ditawarin uang 5 miliar dan Roh Kudus, milih mana, saudaraku? Oh, kurang banyak kah? Uang 50 miliar dan Roh Kudus, pilih mana, saudaraku? Halo. Yuhu. Kita belajar dari Daud yang terakhir. Daud juga berbuat kesalahan. Tetapi perbedaannya dengan Saul, Daud cuma bilang, jangan engkau membuang aku dari hadiratmu. Dan jangan mengambil Roh Kudusmu dariku. Berarti kira-kira buat Daud, hadirat Tuhan itu lebih bernilai daripada tahtanya. Setuju? Roh Kudus itu lebih bernilai daripada semua hartanya. Kita harus berani mengambil pertukaran itu, saudaraku. Kita nggak bisa ngambil dua-duanya. Oh, aku mau bangun keluargaku, ya kan? Cinta kasih penting, duit penting. Terus kalau terjadi konflik, pilih mana, saudaraku? Pilih cinta kasih atau pilih duit? Ya, kalau terjadi konflik, kita harus pilih salah satu, saudaraku. Kita nggak bisa pilih dua-duanya. Sebagai penutup, saya sedikit cerita. Saya bercerita seperti ini bukan saya nggak pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin pada waktu kejadian 98 sampai 2000. 98 sampai 2000, saudara bisa tahu ya yang sudah lahir, ya kan? Tapi di sini kelihatannya banyak wajah yang sudah lahir di tahun-tahun tersebut, ya kan? Beda di ibadah sebelumnya. Nah, saudara yang sudah berada di tahun 98 sampai 2000, kita bisa tahu ya pergolakan ekonomi, pergolakan politik, bahkan rupiah anjlok dan kemudian deposito mencapai 60% bunganya, betul ya? Rupiah nggak ada harganya. Terus terang waktu itu saya stres banget dengan isu keuangan, saudara. Saya stres banget. Tapi di masa-masa saya stres banget seperti itu, selama berhari-hari, berminggu-minggu, yang terngiang-ngiang di telinga saya itu cuma satu lagu aja. Nggak ada lagi yang lain. Satu lagu yaitu, sebentar ya, lagu lama. Lebih baik, ku ingin lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, Mas perak dan permata. Mas perak dan permata apa? Tuhan, ini berarti Tuhan. Saya pusing, saudaraku. Ini berarti Tuhan, ini berarti. Emas, perak, dan permata bisa buat saya makan.
Roh Kudus bisa buat saya makan nggak? Halo. Tapi lagu itu terus terngiang-ngiang. Mengingini Tuhan lebih dari segalanya. Emas, perak, dan permata tidak ada artinya. Kita harus pilih, saudaraku, seperti Daud. Kalau kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa hidup di dalam value tersebut. Seperti tadi misalkan, saya lagi jengkel, saya benci sama seseorang. Engkau harus pilih antara balas dendam atau forgive, mengampuni. Engkau harus pilih salah satu. Engkau nggak bisa, Tuhan aku mau mengampuni, tapi tak balas dendam tipis-tipis saya Tuhan ya gitu. Nggak bisa, saudaraku. Engkau harus pilih salah satu. Kalau engkau mau mengampuni, lepaskan keinginan untuk membalas. Aku nggak ingin balas Tuhan. Tapi kalau ada keinginan untuk membalas, percayalah, engkau susah untuk mengampuni. Karena untuk hidup di dalam nilai kerajaan itu pilihan, saudaraku. Itu nggak bisa disatukan dengan nilai-nilai dunia. Nggak bisa. Itu pilihan. Makanya yang terakhir, menjadi manusia baru, itu membuang manusia lama dan kelakuannya. Kita harus berani buang itu. Kalau kita nggak buang itu, kita nggak akan bisa hidup di dalam nilai-nilai kerajaan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah Engkau lebih banyak lagi kepada setiap kami. Dan tuntun hidup kami untuk hidup di dalam nilai-nilai kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.